Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil mu'ayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihil muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin ajjalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita mempunyai dua munasabah, dua peringatan ya, yaitu peringatan syahadah Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Ali Al-Baqir alaihi salam, dan juga haul daripada Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Karena itu pada malam hari ini kita akan mengkaji dua hal tersebut ya. Juga kita berbicara tentang Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, dan juga kita akan berbicara tentang salah satu dari lulusan madrasah Ahlul Bait, yaitu Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Tentang Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, kita semua mengetahui bahwa beliau lahir di Madinah di bulan Rajab tahun 56 atau 57 Hijriah. Beliau gugur sebagai syahid yang kita peringati hari syahadahnya pada malam hari ini. Dia gugur sebagai syahid pada 7 Dzulhijjah tahun 114 Hijriyah. Kalau kita lihat hari kelahiran beliau dan syahadah beliau, maka usia Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam itu pada kisaran 57 tahun. Beliau sempat hidup bersama kakeknya Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam selama 4 tahun, bersama ayahnya Al-Imam Ali Zainul Abidin setelah kakeknya sekitar 39 tahun. Dan total masa imamah beliau yang dimulai dari syahadah Al-Imam Ali Zainul Abidin sampai syahadah beliau itu sekitar 18 tahun. Nah, Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam adalah salah seorang imam yang darinya madhab Ahlul Bait itu terwujud ya. Karena kalau kita kembali kepada kitab Indo Hadis Syiah, itu kebanyakan riwayat dari Imam Baqir dan dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi wassalam. Kita ambil contoh saja ya, bahwa Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam itu punya murid-murid yang juga menjadi perawi beliau, seperti Muhammad ibn Muslim. Muhammad ibn Muslim saja itu meriwayatkan dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir sekitar 30.000
riwayat. Ada juga sosok seperti Jabir Al-Ju'fi, itu meriwayatkan dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir sekitar 70.000 riwayat. Ada sosok seperti Aban ibn Taghlib, dan ada sekumpulan dari para perawi yang juga meriwayatkan dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Nah, nanti kita di akhir akan menyampaikan pesan dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, ya. Tapi di bagian Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, saya tidak akan menambah lagi tema secara khusus, tapi intinya di antara yang beliau sampaikan dan ajarkan adalah pentingnya masalah imamah, bahwa di Islam itu ketaatan tidak hanya kepada Allah dan Rasulnya, ya kan ada ayat di Al-Quran kan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi seorang muslim sejati dan mukmin sejati adalah mereka yang mengenal siapa yang ada di balik perintah Allah ini. Ketika ada ayat yang berbunyi atiullah, semua paham harus taat kepada Allah. Wa atiur rasul, semua juga paham taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulul amr, auliaul umur, manhum, ya harus jelas. Ya, bagaimana ada perintah di Al-Qur'an atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, apalagi ulul amr ini ketaatan kepada mereka disejajarkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sungguh aneh kalau kemudian umat Islam tidak mengenal siapa auliaul umur, siapa ulul amr. Aneh, tidak sempurna. Sebab Allah sendiri di Al-Quran tidak mencukupkan pada ketaatan Allah dan kepada Rasulnya, tapi wa ulil amri minkum, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau ada umat Islam atau umat yang percaya kepada Al-Quran tapi kemudian mereka tidak tahu siapa ulul amr, berarti mereka bermasalah. Ada hal yang tidak jelas. Kok bisa ada perintah di Al-Quran taatlah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri minkum, kemudian umat tidak mengenal siapa ulil amr itu yang ketaatannya sejajar dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, karena itu dalam banyak riwayat dalam literatur umat Islam itu, bahkan seseorang kalau tidak mengenal imam zamannya itu mati jahiliyah. Ya, yang populer dibicarakan itu man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Loh, kenapa kok bisa jahiliyah? Loh iya, karena perintah taatnya di Al-Quran 3, ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau Anda ketemu Allah dan ketemu ar-rasul tapi Anda tidak ketemu ulul amr, berarti kita tidak sempurna dalam beragama. Karena itu dalam riwayat-riwayat yang sampai dari ar-rasul, Rasul berkata, man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Saya ambil contoh namanya. Di Sahih Muslim di kitab Al-Imarah itu man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Mati tidak punya baiat, mati jahiliyah. Nah, sekarang umat Islam yang 2 miliar ini baiatnya ke siapa? Loh, ini riwayat di dalam literatur ahlu sunnah loh ini ya. Jadi kalau kita tidak punya imam yang kita baiat, konsekuensinya bukan konsekuensi ringan, konsekuensinya berat, kematian jahiliyah. Yang saya baca ini semua dalam literatur ikhwanuna ahlus sunnah, ya. Man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Mati tanpa imam mati jahiliyah. Man mata wa laisa alaihi imam mata mitatan jahiliyah. Man mata wa laisa alaihi ta'ah mata mitatan jahiliyah. Jadi kalau kita meninggal dan kita tidak tahu kepada siapa kita harus taat di masa kita mati jahiliyah. Karenanya ayatnya ati Allah, taatilah Allah, ati Allah war Rasul, ya,
wa ulil amri minkum. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Naam. Ya. Jadi kalau kita baca di surat An-Nisa ayat 59 itu, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ada ulil amr yang harus kita taati, dan kalau kita tidak mengenal siapa mereka, konsekuensinya adalah kematian jahiliyah wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu kita langsung akan masuk pada profil Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Nah, Imam Humaini itu dalam wasiatnya itu, sebelum beliau berbicara tentang hal-hal lain, padahal kan kalau kita lihat Imam Humaini ini seorang pemimpin revolusi besar, revolusi yang sampai sekarang ini menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat dunia, ya, menggentarkan timur dan barat, ya. Jadi revolusi yang dilahirkan oleh Al-Imam Al-Humaini ini sampai sekarang ini menjadi satu-satunya kekuatan yang berani melawan para adik kuasa yang zalim seperti Amerika. Jadi ini bukan sembarang revolusi yang besar, revolusi yang luar biasa, menciptakan sebuah masyarakat yang juga luar biasa. Nah, pasca kemenangan revolusi, Imam Humaini itu hidup sekitar 10 tahun saja. Sebelum beliau meninggal, beliau menulis wasiat. Yang wasiat ini kemudian dibacakan ketika beliau sudah meninggal, dibacakan. Wasiat itu tentu karena beliau seorang pemimpin revolusi, beliau berwasiat tentang dunia politik, tentang ekonomi, ya, tentang pendidikan, ya, tentang keberlangsungan revolusi, ya, tentang adanya tantangan-tantangan, rintangan-rintangan, ya, hal-hal penting. Namanya dia seorang pemimpin revolusi, di wasiatnya juga sesuatu yang sifatnya komprehensif. Ya, beliau berbicara tentang semua yang diperlukan oleh sebuah republik yang baru muncul dan bagaimana republik ini bisa survive di tengah-tengah badai serangan dan tantangan dari seluruh dunia. Nah, menariknya Al-Imam Al-Humaini, kita bisa katakan bahwa gerakan beliau adalah gerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di wasiat beliau, ya, yang dibacakan pada tahun 1989, ya, revolusi 79. 10 tahun kemudian beliau wafat, dan setelah beliau wafat, wasiat dibacakan. Di wasiat itu ada sesuatu yang dimasukkan dalam muqaddimatul wasiyah. Apa? Pembukaan wasiat. Jadi sebelum ngomong yang lain-lain, ngomong ini dulu. Anda tahu, sebagai seorang pemimpin revolusi, kira-kira apa yang beliau sampaikan di awal-awal wasiat dan menjadi pengantar atau pembuka wasiat, menjadi muqaddimatul wasiyah? Apa yang disampaikan adalah apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang haditsus tsaqalain. Tentang haditsus tsaqalain. Beliau, ini saya kutip wasiatnya, ya. Qala Rasul, jadi muqaddimatul wasiyah langsung judulnya haditsus tsaqalain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni tarikun fikum tsaqalain, kitaballah wa itrati ahla baiti, fa innahuma la yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Ya. Rasul berkata, aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang berat, kitabullah Al-Quran, wa itrati ahla baiti, dan keluargaku, ahlul baitku. Keduanya, ya, Al-Quran dan ahlul bait, la yaftariqa, tidak akan berpisah sampai menghadapku di haud nanti. Kemudian beliau memberikan beberapa keterangan yang tidak panjang terkait hadis tsaqalain ini, dan beliau menitik beratkan tentang
kalimat la yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Fa innahuma la yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Al-Qur'an dan Ahlul Bait tidak akan bisa sampai nanti ketemu aku di telaga haud. Apa maksudnya? Beliau mengatakan boleh jadi ini adalah sebuah isyarat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi bahwa apapun, karena keduanya tidak terpisah, maka apapun yang terjadi pada salah satunya akan menimpa salah satunya. Jadi apapun yang dialami oleh Al-Quran akan dialami oleh Ahlul Bait. Apapun yang dialami oleh Ahlul Bait dialami juga oleh Al-Quran. Sebagai contoh, Rasul di Al-Quran ini, apa yang menimpa Al-Quran? Qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Al-Quran ditinggalkan, berarti Ahlul Bait juga ditinggalkan. Qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nah, karena Al-Quran dan Ahlul Bait tak terpisah, maka apapun yang menimpa Al-Quran juga akan menimpa Ahlul Bait. Sebagaimana Al-Quran ditinggalkan mahjur, Ahlul Bait juga mahjur. Dan begitulah yang terjadi. Bagaimana kemahjuran Sayyidah Fatimah alaihissalam, kemahjuran Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, thumma Al-Husain, sampai pembantaian di padang Karbala. Ya, Ahlul Bait juga mahjur. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa hadis Tsaqalain ini hujjatun alal basyariyah. Hadis Tsaqalain ini merupakan bukti dan dalil serta hujjah bagi seluruh umat manusia. Allahu Akbar. Bukan hanya muslimin, bukan hanya Syiah, tapi hujjah bagi seluruh umat manusia. Kenapa hujjah? Karena umat manusia ini mengalami yang namanya krisis kepemimpinan. Dan seseorang tidak bisa protes kepada Allah untuk berkata, mana pemimpin yang kau janjikan? Engkau menciptakan kami dalam keadaan seperti ini, siapa pemimpin kami? Allah sudah memberikan kejelasan tentang siapa pemimpin umat manusia sepanjang masa. Karena itu kata yang ini haditsus Tsaqalain hujjatun alal basyariyah. Ya, jadi hujjah bagi seluruh umat manusia. Nah, kemudian beliau menyebutkan poin ini, dan perlu saya ingatkan, tidak perlu saya baca teksnya ya, dalam rangka menghemat waktu. Dan perlu saya sebutkan hakikat ini, bahwa hadis Tsaqalain itu mutawatir baina jami'il muslimin. Hadis ini apakah tidak jelas? Oh, hadis yang mutawatir. Ya, waqad nukila fi kutubis sunnah, dan bahkan dinukil dalam kitab-kitab ahli sunnah, minas siyahi sittah ilal kutubil ukhra, dalam kitab siyah sittah sahih yang 6 itu dan kitab-kitab yang lain juga sudah dinukil bi alfadhil mukhtalifah wa fi mawarid mutakarrirah, dengan berbagai macam redaksi dan di banyak kesempatan diulang-ulang penyampaian tentang Tsaqalain oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa hadzal hadits asy-syarif hujjatun qati'atun ala jami'il bashar. Ini adalah hujjah yang jelas, yang tak terbantah atas seluruh umat manusia, khususan muslimil madzahib al-mukhtalifah, terkhusus kepada muslimin dari berbagai macam mazhab. Wa yajibu ala kullil muslimin alladzina tammatil hujjah alaihim ay yuqaddimul ijabah an dzalik. Kata Imam Humaini, dan wajib ya bagi seluruh muslimin yang hujjah telah sampai kepada mereka untuk memberikan jawaban atas hal ini. Kalau sampai akhirnya Anda tidak berpegang teguh pada wasiat Ar-Rasul, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Yang menarik ya, di bagian akhir ketika beliau menyinggung tentang hadis As-Tsaqalain, beliau berkata, wa idza kana min udhrin lil jahilina ghairil muttali'in fala udhra li ulama'il madzahib. Kalau seandainya tidak paham ini
tidak kenal ini, tidak tahu kemutawatiran hadis as-saqalain tentang kitab Allah wa itrati ahla baiti, itu kita bisa menganggap excuse, ya, memberi excuse, ya, udzur kepada yang tidak tahu, yang tidak memahami. Fala udhra li ulama'il madzhab, tapi tidak ada excuse bagi ulama mazhab. Ulama mazhab paham ini dan menjadi tanggung jawab mereka untuk mengungkap kebenaran ini. Kalau al-jahilin ghairil muttali'in, orang-orang awam, karena mereka tidak tahu, bolehlah kita katakan dia karena maklum mereka tidak tahu, ada excuse bagi mereka, tapi tidak bagi para ulama al-madzahib. Ini bukan punya Syiah, ini punya muslimin. Ini ucapan ar-Rasul yang ada dalam seluruh kitab-kitab yang sahih bagi umat Islam. Sunnatan wa Syiah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Jadi kalau kita kembali ke ayat An-Nisa tadi itu, atiullah ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka ulil amri minkum tidak mungkin selain ahlul bait alaihimussalam, ya, karena tidak ada yang lebih layak dan lebih afdol dan lebih berhak untuk menduduki posisi auliaul umur melebihi ahlul bait, apalagi sudah tertitah dalam wasiat thaqalain ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi. Nah, mungkin sebagian menganggap bahwa kayaknya orang Syiah itu beragamanya itu bernuansa nepotisme dan rasisme. Rasis mereka ini. Masa yang mimpin cuma dari keluarga Rasulullah? Ya, dianggap rasis, dianggap nepotis, ya. Jawaban kita, tidak begitu. Orang Syiah itu beragama sesuai apa kata Tuhan. Kalau hanya ada seorang imam yang kemudian anaknya imam, yang kemudian anaknya imam, itu Anda anggap sebagai rasisme dan nepotisme, berarti Anda juga menuduh Tuhan rasis dan nepotis. Sebab Ibrahim nabi, anaknya Ibrahim ada Ishak dan Yakub juga nabi, cucunya Ibrahim Yusuf juga nabi. Apakah kemudian Anda berani menuduh bahwa Tuhan nepotis, Tuhan rasis? Ya, ya, boleh dikecilkan sedikit. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum, ya. Jadi Tuhan itu mengangkat sesuai dengan kelayakan. Sebagai bukti, ya, Yakub nabi, dia putra nabi, putra Ibrahim, sahih, ya. Kemudian anaknya Yakub ada yang jadi nabi, Yusuf, tapi anaknya Yakub juga ada yang berencana untuk membunuh Yusuf. Jadi bukan rasisme. Jadi anak-anaknya Yakub yang tidak punya kelayakan, jangankan mereka jadi nabi, ya, sebagai mukmin biasa saja tidak punya kelayakan, karena bahkan mereka punya rencana untuk membunuh saudaranya yang bernama Yusuf. Jadi kalau Tuhan mengatakan setelah ini pemimpinnya ini, setelah ini pemimpinnya ini, siapapun mereka, apakah mereka cucu, apakah mereka anak, apakah mereka saudara, apa kata Tuhan? Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan rasisme dan nepotisme. Jelas ini ya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Karena itu orang Syiah ngikut apa kata Nabi. Nabi dapat wahyu dari Allah. Kira-kira siapa pemimpin itu? Siapa ulil amr itu? Ya, ya apa kata Nabi? Kalau Nabi ngomong setelahku adalah Ali, ya Ali. Setelah Ali adalah Hasan, ya Hasan. Setelah Hasan Husain, ya Husain. Setelah Husain kemudian anaknya Imam Husain, ya anaknya Husain. Setelah Imam Husain, satu pun dari anak Imam Hasan tidak ada, ya kita satu pun dari anak Imam Hasan tidak ada yang kita anggap sebagai imam. Ya. Nah kalau rasisme harusnya kan anak-anak Imam Hasan juga dapat jatah dong. Ini bukan rasisme. Ya, ini ketentuan daripada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang Al-Imam Al-Humaini ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahu. Nah, Imam Humaini itu adalah kalau kata Gus Dur, dia wali abad ini. Wali abad ini. Jadi ada tokoh dari kalangan ahlu sunnah yang juga bukan sembarang tokoh. Dia seorang intelektual, budayawan, ulama, ya, politisi, bapak bangsa, sejarawan, ya. Itu dia memberikan pernyataan bahwa wali abad ini adalah Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Dari kalangan ulama-ulama Syiah namanya ada marja besar seperti Ayatullah Sayyid Muhammad Baqir As-Sadr, ya. Itu beliau berkata, "Dzubu fil Humaini kama dzaba huwa fil Islam." Leburkan diri kalian pada diri Imam Humaini sebagaimana dia telah mereburkan dirinya di dalam Islam. Dzubu fil Humaini kama dzaba huwa fil Islam. Nah, jadi Imam Humaini dia adalah mujtahid wa mujahid. Orang yang punya kemampuan yang sangat tinggi dalam ilmu agama, mujtahid, mampu melakukan istinbat dari sumber-sumber hukum, tapi bukan hanya alim, tapi dia mujahid, dia pejuang. Mujtahid wa mujahid, muttaqi wa mukhlis, bertakwa dan penuh keikhlasan. Dia sama sekali tidak pernah mengincar kekuasaan duniawi. Ya, sebagai bukti bahwa setelah beliau akhirnya memenangkan revolusi, sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah tinggal di istana. Beliau tinggal hingga akhir hayatnya di rumah kontrakan, rumah yang sangat sederhana, yang bahkan boleh jadi perabot rumah kita jauh lebih lengkap daripada perabot rumah beliau. Qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Dan beliau adalah seorang yang sangat warok dan hati-hati, ya, dalam setiap ucapan dan sepak terjangnya. Bahkan beliau sering berkata bahwa al-alamu kulluhu mahdhurun lillah. Seluruh alam ini dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi dalam pantauan Allah. Ya, yang menandakan bahwa kita harus berhati-hati dalam setiap ucap dan perbuatan kita. Kemudian beliau seringkali berkata, la taqul ana bal qul dini. Anda jangan pernah berkata saya dan saya, aku dan aku, jangan. Katakan agamaku. Jadi Imam Humaini adalah sosok yang berhasil mengubur keakuannya, mengubur egonya, dan menghadirkan agama. La taqul ana bal qul dini. Beliau berkata, rabbu anfusakum wa hadzibuha fa inna hadhihi dunya faniyah. Ya, benahi diri Anda, bersihkan diri Anda, arahkan jiwamu kepada arah yang benar, karena dunia ini berlalu. Fa inna hadhihi dunya faniyah wa sanughadiruha jami'an ana tsumma antum, dan kita semua akan meninggalkan dunia ini, aku dan kemudian kalian. Ini yang menunjukkan bahwa beliau dalam seluruh perjuangannya tidak pernah mengincar kekuasaan duniawi. Mukmin wa syuja, seorang mukmin dan pemberani. Beliau pernah berkata seperti ini, la iskala fi qillatil adad, tidak ada masalah dalam jumlah yang sedikit. Kapan jumlah yang sedikit bukan masalah? Idza wujidal iman al-qawi. Jika ada iman yang kuat, sedikit tidak jadi masalah. Kalau ada iman yang kuat, satu orang nilainya bisa satu masyarakat. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah sendirian. Tapi dengan berlalunya waktu, selama 23 tahun berdakwah sendirian, ya. Di awal dia seorang diri, tapi satu orang ini bisa menjadi 2 miliar sekarang.
Ya. Jadi tidak ada masalah dalam sedikitnya jumlah kalau ada iman yang kuat. Beliau juga berkata, kullul masaib sababuha dha'ful iman wal yakin. Seluruh musibah yang menimpa muslimin adalah karena lemahnya iman dan keyakinan. Beliau pernah berkata seperti ini, ketahuilah bahwa seandainya sehari saja kita tidak bertawakal kepada Allah dan justru kita bersandar pada kekayaan sumber alam seperti minyak atau pada persenjataan yang canggih, fadzalika huwa yaumul ittijana wal hazimah. Di hari itu ketika kita sudah tidak bertawakal kepada Allah dan kita mengandalkan minyak dan senjata, maka itu adalah hari kita mengarah pada kekalahan. Ini diucapkan ketika Iran belum secanggih sekarang persenjataannya. Ya, artinya bahkan pemimpin yang sekarang ini mengambil pelajaran dari Al-Imam Al-Khomeini, meskipun mereka dalam teknologi persenjataan dan kemiliteran pertahanan sudah sedemikian majunya, belajar dari Imam Khomeini, mereka tidak pernah mengandalkan minyak dan senjata. Mereka tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu tadi pagi dalam ceramah Sayyid Ali Al-Khamenei, ya, pada haul Al-Imam Al-Khomeini, beliau mengatakan bahwa selama kita bertawakal kepada Allah, Amerika tidak akan bisa berbuat apa-apa atas kita. Nah. Kata Imam Khomeini, innana la nakhaf li'annana qumna lillah. Kita tidak pernah takut. Kenapa tidak pernah takut? Karena kita bangkit dan berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengajarkan prinsip ini prinsip politik yang tidak akan ditolak oleh akal waras manapun. Yang menolak ini hanya akalnya monster saja. Apa prinsip politik Iran? Prinsip politik Iran adalah, kata beliau, ini kata beliau Imam Khomeini, bahwa umat Islam mengimani sebuah akidah, sebuah prinsip yang diringkas dalam dua kalimat. Apa dua kalimat itu? La tadzlimun wa la tudzlamun. Jangan pernah berbuat zalim, tapi juga jangan pernah diam ketika dizalimi. La tadzlimun wa la tudzlamun. Republik Islam Iran sekarang ini prinsipnya ini, pantang untuk melakukan agresi, mengganggu, mengambil hak negara lain, pantang. Tapi kalau ada kekuatan yang main-main dengan hak rakyat kami juga tidak akan diam dalam menghadapi kezaliman. La tadzlimun, pastikan dirimu bukan pelaku kezaliman, dan pada saat yang sama jangan berdiam diri saat dizalimi. La tadzlimun wa la tudzlamun, sebuah prinsip yang semua akal sehat menerima ini. Dan ini yang keterus terangan dari seorang Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini. Tidak semua orang Islam atau semua ulama berani punya pernyataan seperti ini, ya. Apa kata beliau? Islam, Anda beragama Islam, Anda Muslim. Kalau Anda Muslim, ini berlaku. Fil Islami hukumatun wahidah. Dalam Islam itu hanya ada satu pemerintahan. Hiya hukumatullah. Pemerintahannya Allah. Ya. Jadi di Islam tidak ada dualisme. Di Islam hanya ada satu pemerintahan. Pemerintahannya Allah. Wa qanunun wahid, dan ada satu undang-undang. Wa qanunullah. Undang-undangnya Tuhan. Wa alal jami' ayya'lamu ayya'malu bidzalikal qanun, dan kepada semua muslimin harus mengamalkan undang-undang itu. Kalau enggak, Anda omong kosong mengaku sebagai muslim. Ya. Dan karena itu salah satu daripada keberhasilan beliau, qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, adalah menghadirkan pemerintahan Islam di muka bumi setelah pemerintahan ini tidak pernah berlaku sejak zaman Ar-Rasul dan mungkin beberapa tahun di zaman Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Setelah sekian puluh abad, ya, setelah lebih dari 10 abad dunia tidak melihat pemerintahan Islam, Al-Imam Al-Khomeini menghadirkan kembali sebuah pemerintahan dengan sistem Islam. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Dan dalam pemerintahan ini, selain beliau menghadirkan pemerintahan ilahi, undang-undang Tuhan dan lain sebagainya, bahkan pemimpin tertingginya adalah seorang alim dan mujtahid, ya. Selain berhasil menghadirkan
pemerintahan yang seperti itu dalam Republik Islam Iran, beliau juga mengajarkan prinsip kemandirian umat Islam. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang tidak bergantung pada timur dan barat, tidak didikte oleh timur dan barat. Pemerintahan yang mandiri, yang independen, ya. Dan untuk kemandirian dan independensi ini Iran membayar mahal, membayar teror demi teror yang dihadapinya, perang demi perang yang dilancarkan atasnya, konspirasi demi konspirasi, tokoh-tokoh yang disasar, ilmuwan-ilmuwan yang diteror, ya. Dan itu terus berlangsung sejak awal revolusi sampai sekarang ini. Dunia ingin menghancurkan pemerintahan Islam agar tidak pernah bisa menjadi pemerintahan yang mandiri. Ya, bayangkan sekarang ini kalau kita lihat adanya negosiasi tidak langsung antara Amerika dan Iran, itu tujuan Amerika apa? Agar Iran berhenti melakukan pengayaan uranium, agar Iran tidak mandiri dalam teknologi nuklirnya. Dan ini akan dilawan, tidak akan pernah diterima oleh rakyat yang dididik dan dibesarkan oleh Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Negara ini mendapatkan berbagai macam propaganda yang negatif, dan yang termakan tidak sedikit daripada umat Islam yang termakan. Bayangkan umat Islam itu oleh propaganda barat, ya, dibutakan sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Harusnya umat Islam ketika ada sosok seperti Imam Khomeini yang kemudian menghadirkan sebuah republik dengan sistem Islam, harusnya seluruhnya memberikan apresiasi, memberikan pujian, memberikan dukungan, pembelaan dan lain sebagainya. Aneh ini, ada seorang yang tampil setelah sekian abad Islam ditinggalkan sebagai sistem dalam sebuah pemerintahan, dan orang ini berhasil menghadirkannya. Kemudian orang ini justru dicemooh, justru dihardik, justru dicibir, justru difitnah dengan berbagai macam fitnah. Ini sebuah keanehan. Dan bahkan mereka alih-alih berkawan dengan Republik Islam Iran, mereka malah berkawan dengan kufar, ya. Jadi umat Islam sekarang ini sedemikian buta, bahkan buta Al-Quran. Kalau kita lihat Al-Quran namanya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan jadikan, hai orang-orang yang beriman, jangan jadikan orang-orang kafir sebagai pelindung kalian selain orang-orang mukmin. Nah, sekarang negara-negara Arab itu berlindungnya kepada siapa? Kepada Amerika. Buktinya hampir semua negara kaya Arab itu di situ ada pangkalan militer Amerika. Berlawanan dengan Al-Quran. Kok bisa mereka melihat Amerika yang minta upeti mahal, yang minta miliaran dolar dari negara-negara Arab untuk melindungi mereka dan kekuasaan para penguasanya, ya. Kemudian mereka tidak bisa melihat negara Islam seperti Republik Islam Iran sebagai kawannya. Kok bisa mereka melihat kufar sebagai kawan dan mukminun sebagai musuh? Sudah jungkir balik ini, dan jungkir balik ini realita dan fakta yang sedang kita saksikan. Jungkir baliknya logika sebagian umat Islam menganggap Amerika sebagai kawan, meskipun sudah dilucuti keuangan mereka, ya, miliaran dolar setiap waktu kapan Amerika mau diminta dari negara-negara petrodolar itu, ya. Dan bahkan setelah itu diejek sama Amerika, kalau tanpa kami, tanpa perlindungan kami, bahkan negara-negara ini tidak akan bertahan, bahkan 10 hari tidak akan bertahan. Sudah diejek kayak gitu, masih tetap bersama Amerika dan mau diajak untuk memusuhi Republik Islam Iran, padahal melawan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Anda ketika bertawalli, ya, bekerja sama dengan al-yahud wan nasara, berarti Anda bagian daripada mereka. Lu kok bisa negara-negara Arab sekarang ini berusaha mati-matian untuk mewujudkan normalisasi dengan Israel, negara yang melakukan genosida terhadap muslimin di Gaza, dan kemudian menganggap Iran sebagai musuh, pembantai muslimin dianggap kawan, dan pembela
rakyat Gaza dianggap sebagai musuh. Kegilaan apa yang sedang terjadi sekarang ini? Jungkir balik banget logika mereka sudah. Ya. Nah, nanti propaganda itu, dan banyak orang yang percaya. Ya. Contoh umpamanya, oh hati-hati dengan Syiah. Syiah itu kalau masih sedikit, ya mereka sok damai, sok baik. Tapi kalau sudah banyak, nanti kalian akan ditumpas. Ini kan hoax, ini kan fitnah kan, dan sudah menjadi halusinasi, ya, menjadi sesuatu yang tidak pernah ada tapi diyakini, kan kegilaan ini kan, ya. Halusinasi itu adalah orang meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, hanya terjadi di otaknya saja, halu. Nah sekarang kita jawab dengan fakta. Ini loh, Syiah sekarang belum banyak kan, belum mayoritas kan Syiah dunia, ya. Faktanya sekarang ini ketika ada Sunni di Palestina dijajah dan digenosida oleh Israel, oleh Zionis dengan bantuan Amerika, yang bela siapa? Orang-orang Syiah. Orang Syiah belum banyak saja sudah membela Sunni dengan jiwa raganya, mempersembahkan Sayyid Hasan Nasrullah, mempersembahkan tokoh-tokoh dari Pasdaran seperti Syahid Qasim Sulaimani. Ini faktanya seperti itu. Bagaimana Anda tidak melihat fakta dan realita ini? Loh, ini belum banyak loh ya, masih minoritas Syiah, tapi yang minoritas ini membela Sunni di Gaza, sementara kalian Sunni yang mayoritas seakan tidak ada kaitannya dengan rakyat Palestina yang Sunni. Nah ini faktanya. Halu Anda mengatakan nanti Syiah kalau banyak akan membantai ahli sunnah. Anda ini Syiah masih sedikit, justru membela mati-matian ahli sunnah. Lah kalau mayoritas, maka tidak ada negara seperti Israel yang berani menjajah Muslim Sunni dimanapun. Kalau seandainya Syiah mayoritas. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Nah, di bagian akhir seperti yang saya janjikan tadi, Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam memberikan nasihat kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Jabir Al-Ju'fi, yang meriwayatkan dari beliau 70.000 hadis. Jabir Al-Ju'fi, apa kata Imam Baqir? Wa usika bi khamsin, aku wasiatkan, aku pesankan padamu wahai Jabir 5 hal. In dzulimta fala tadlim, kalau kamu dizalimi, kamu jangan pernah termotivasi untuk berbuat kezaliman yang sama. Ya, ini berbeda loh ya. Melawan kezaliman dengan kita berbuat zalim beda. Kalau Anda dizalimi, Anda boleh melawan kezaliman, tapi Anda jangan melakukan kezaliman yang sama. Sebagian orang salah ketika dia dizalimi, oh kamu menzalimi saya akan menzalimi kamu balik. Nah, itu bukan akhlak ahlul bait. Anda melawan kezaliman boleh, tapi Anda jangan pernah karena Anda dizalimi kemudian Anda memberikan hak diri Anda untuk berbuat zalim. Berarti Anda sama dengan dia. Dipahami ini ya. In zulimta fala tadlim, kalau kamu dizalimi jangan berbuat zalim yang sama. Wa in khanuka fala tahun, kalau orang-orang mengkhianati kamu jangan kemudian karena saya dikhianati suatu saat nanti kamu akan saya khianati. Tidak, kita sebagai mukmin, sebagai mukmin adalah pantang berkhianat. Meskipun banyak orang yang mengkhianati kita pantang berbuat hal yang sama. Wa in khanuka fala tahun, kalau kamu dikhianati, kamu jangan menjadikan mereka sebagai guru kalian untuk juga berkhianat. Enggak, mereka bukan guru akhlak kalian, ya. Sehingga kalau mereka berkhianat, kamu juga ikut berkhianat sebagai balasan. No. Wa in kudzibta fala taghdab, kalau engkau didustakan jangan pernah engkau marah. Ya, karena dusta dan hoax serta fitnah itu adalah sesuatu yang bukan realita. Ya. Yang akan dinilai oleh Allah dari dirimu adalah hakikat dirimu. Jadi dusta seluruh umat manusia atasmu tidak berlaku. Yang berlaku adalah hakikat dirimu. Jadi dusta tidak pernah merubah kesejatian diri kita. Jadi kalau kamu didustakan, difitnah, jangan pernah marah. Wa in mudihta fala tafrah, kalau engkau dipuji jangan engkau berbesar hati. Ya, jangan kau bangga diri. Karena apa? Karena boleh jadi pujian-pujian itu tidak ada padamu. Seringkali orang memuji kita padahal pujiannya jauh melebihi kita di bawah itu. Ya. Karena itu jangan pernah kamu bergembira dengan pujian, karena belum tentu pujian itu sesuai dengan kesejatian dirimu. Wa in dzumimta fala tazza, dan kalau engkau dihina jangan pernah engkau mengeluh. Ya.
Karena seseorang yang mulia tidak akan pernah menjadi hina hanya karena hinaan. Ya. Kemudian selanjutnya, wa fakir fima qila fika. Nah, kalau ada ucapan-ucapan yang menyakitkan dirimu dari orang lain, wa fakir fima qila fika. Kamu tenang saja, coba kamu pikirkan apa sih yang diucapkan orang atas diri kita ini. Fa in arafta min nafsika ma qila fika. Kalau akhirnya engkau menemukan apa yang diucapkan orang itu tentang dirimu ternyata benar ada pada dirimu, fasukutuka min ainillahi jalla wa azza inda ghadabika minal haqqi a'zam alaika musibatan mimma khifta min sukutika min a'yunin nas. Kalau hal-hal negatif yang diucapkan oleh orang itu ternyata kamu temukan memang ada pada dirimu, maka jadikan kritikan itu sebagai sesuatu yang bisa membenahi dirimu. Karena apa? Karena jatuhmu di mata manusia itu tidak ada masalah, kecil, jauh lebih besar ya daripada jatuhmu di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kritikan-kritikan itu akhirnya dengannya engkau mampu membenahi dirimu dan engkau mendapatkan tempat dalam mata Allah Subhanahu wa taala, maka kritikan itu adalah sesuatu yang baik karena kamu menyelamatkan dari jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala meskipun engkau jatuh di mata manusia. Wa in kunta ala khilafi ma qila fika fa thawabun iktasabtahu min ghairi ayat abadanu. Kalau yang mereka ucapkan tentang dirimu itu tidak ada pada dirimu, hanya fitnah belaka, maka kamu telah mendapatkan pahala tanpa engkau berlelah-lelah melakukannya. Jadi setiap ada tuduhan-tuduhan yang tidak baik, fitnah-fitnah atas kita yang tidak ada pada diri kita, itu serta-merta seluruh fitnah itu menjadi pahala tanpa kita mengamalkannya. Ya. Fasawabun iktasabtahu, maka dia akan menjadi pahala yang kau raih tanpa engkau melelahkan tubuhmu. Wa'lam bi annaka la takuna lana waliyan hatta law ijtama'a 'alaika ahlu misrik wa qalu innaka rajulu sau'in lam yahzunka dzalik. Kata Al-Imam Muhammad Al-Baqir, wahai Jabir, kamu tidak akan pernah menjadi orang yang berwilayah kepada kami, engkau tidak akan pernah menjadi syiah kami, kecuali kalau seandainya seluruh penduduk negeri yang kamu tinggal di situ semua mengatakan bahwa kamu adalah orang buruk. Ya. Hal itu tidak membuat kamu bersedih, kamu tetap tegar. Jadi ucapan kebanyakan orang ini tidak pernah membuatmu bergeming, kamu tetap. Jadi kadang-kadang ada orang ketika menjadi pengikut Ahlul Bait, ketika Syiah itu kemudian dicibir, Syiah kemudian dimarginalkan, Syiah kemudian diolok-olok, difitnah, kemudian dia berubah hanya karena ucapan orang. Tapi Syiah yang sebenarnya, meskipun seluruh masyarakat itu katakanlah menyudutkan Syiah, seorang Syi'i tidak akan pernah bergeming. Walau qalu innaka rajulun saleh lam yasurruka dzalik. Sebaliknya, kalau seandainya seluruh penduduk mengatakan kamu adalah orang soleh, pujian mereka tidak membuat kamu bahagia. Karena belum tentu pujian mereka itu sesuai dengan diri kita yang sebenarnya. Kata Al-Imam Muhammad Al-Baqir dalam lanjutan wasiatnya, walakin i'rid nafsaka ala ma fi kitabillah. Ya, sesuaikan dirimu dengan apa yang ada di Al-Qur'an. Fa in kunta salikan sabila. Kalau engkau jalan di jalan Al-Quran, zahidan fi tazhidi, engkau tinggalkan apa yang diminta untuk ditinggalkan, raghiban fi targhibi, engkau lakukan apa yang diminta engkau untuk melakukan, khaifan min takhwifi, engkau takut atas apa-apa yang Al-Quran mengajakmu untuk takut kepadanya, fathbut wa abshir, tetaplah dan terimalah berita gembira ini bahwa kamu dalam keadaan yang baik dan benar. Fa innahu la yadurruka ma qila fika. Apapun yang diucapkan atasmu sama sekali tidak akan berbahaya bagimu. Terakhir, wa in kunta mubayinan lil Qur'an. Tapi kalau engkau berjalan melawan Al-Qur'an, fama dzalladzi yaghurruka min nafsik. Apa yang menipu dirimu? Innal mu'min ma'niyun bi mujahadati nafsih liyaghlibaha ala hawaha. Orang mukmin itu agenda utamanya adalah dia melakukan mujahadah atas dirinya agar dia menang atas hawa-hawa nafsunya. Al-Imam Al-Khumaini
adalah contoh manusia yang menjalankan pesan dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir kepada Jabir Al-Ju'fi, dan karena itu beliau ditakuti oleh seluruh lawan-lawannya dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran baik dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam dan juga dari lulusan madrasah Ahlul Bait yang punya keberhasilan yang gemilang, yaitu As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini. Dan mudah-mudahan kita berdoa agar rakyat Palestina bisa segera meraih kemerdekaannya dari tangan penjajah bangsa Zionis Israel. Azamallahu ujurana wa ujurakum, thumma al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.